Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nazar Mazbi 123232066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil apa yang saya dapat dari film yang diberikan oleh Bapak Zule mengenai mata kuliah topik khusus. Film ini bukan hanya sekedar tontonan biasa, melainkan sebuah serius untuk mengunggah hati nurani kita, isu inti yang diangkat, pemanasan global, dan juga persoalan esensial bagi seluruh umat manusia. Ini adalah krisis yang dampaknya tidak mengenal batas kekayaan ataupun status sosial. Setelah menyimak film ini, saya menyadari bahwa pilihan untuk menyelamatkan bumi adalah satu-satunya jalan agar keberlanjutan hidup generasi yang mendatang agar lebih terjamin. Konsekuensi dari sikap abai kita sangat nyata dan telah dirasakan, yaitu kekeringan berkepanjangan yang mengancam ketahanan pangan, lalu juga kenaikan permukaan laut yang menenggelamkan wilayah pesisir, bencana alam yang lebih parah seperti badai, gelombang panas yang mematikan, hingga meningkatnya angka kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan iklim. Kita sebagai nenek moyang yang hidup bertanggung jawab moral kepada yang tak terhindarkan untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi anak cucu kita. Film ini menegaskan bahwa warisan terburuk yang pernah kita tinggalkan bukanlah kekurangan finansial, melainkan planet yang tidak layak huni. Tambahan, analisis dampak dan kebutuhan aksi cepat. Lebih lanjut, film ini berhasil menyajikan data ilmiah yang menakutkan namun akurat, menunjukkan bagaimana siklus iklim bumi ini terganggu parah oleh aktivitas manusia. Grafik yang memperlihatkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer sejak era revolusi industri adalah tampilan keras akan kenyataan bahwa kita mengubah komposisi udara yang kita hirup sendiri. Titik kritis atau tipping point yang seharusnya didefinisikan ulang oleh para ilmuwan seharusnya menjadi alarm keras bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Waktu untuk bertindak tidak hanya sekarang, tetapi secepatnya. Aksi kolektif dan kebijakan transformatif adalah keharusan, bukan pilihan. Yang selanjutnya adalah pentingnya energi terbarukan dan perubahan kolektif. Salah satu poin terkuat yang ditekankan dalam film ini adalah urgensi upaya penanganan global warming, yang bahkan sudah diwawancarakan serius oleh mantan Presiden AS Al Gore sejak tahun 2006 melalui filmnya. Hal ini menyoroti betapa pentingnya gerakan kolektif sebuah persatuan global yang melampaui kepentingan politik jangka pendek. Saya kini memahami bahwa betapa krusialnya energi terbarukan atau renewable energy. Energi terbarukan bukan lagi sekedar alternatif, melainkan fondasi utama bagi peradaban masa depan. Energi terbarukan adalah kunci untuk dua hal penting, yaitu menjaga ketersediaan sumber daya fosil yang semakin menipis dan pengalihan fokus memperlambat habisnya cadangan minyak, batu bara, dan gas yang mungkin dibutuhkan untuk sektor-sektor tertentu. Yang terpenting, mengurangi gas CO2 secara signifikan dapat mengurangi emisi. Inilah yang menjadi harapan besar bumi untuk kembali sehat. Konsentrasi gas rumah kaca dapat distabilkan dan laju pemanasan global dapat ditekan. Meskipun perjuangan ini terasa sulit dan membutuhkan investasi yang besar, serta perubahan infrastruktur dan persatuan inovasi teknologi dan tekad yang kuat, tidak ada yang mustahil untuk diwujudkan. Serta panel surya yang terpasang setiap turbin angin dan berputar adalah langkah konkret menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Lalu untuk menghilangkan hambatan ekonomi, isu transisi ke energi terbarukan seringkali dibutuhkan dengan argumen biaya dan dampaknya terhadap perekonomian. Film ini implisit menantang paparan tersebut, menunjukkan bahwa biaya kelambanan jauh lebih tinggi daripada pencegahan. Investasi adalah teknologi hijau justru untuk menciptakan lapangan kerja baru, menstimulasi inovasi, dan menghasilkan stabilitas energi jangka panjang dan tidak rentan terhadap geopolitik pasar bahan bakar fosil. Energi matahari dan angin kini telah mencapai titik harga paritas atau grid parity, atau bahkan lebih murah dibandingkan dengan listrik
dari batu bara atau gas. Ini membuktikan bahwa solusi lingkungan dapat merupakan solusi ekonomi juga. Di luar persoalan lingkungan, film ini juga memberikan inspirasi besar dari sosok Al Gore, pola pikir perjuangan, dan terutama ia cara mempresentasikan ide-idenya. Sungguh luar biasa. Ia adalah contoh nyata bagaimana aktivisme dan ilmu pengetahuan dapat bersatu dalam sebuah narasi yang kuat. Sebagai calon engineer di masa depan, saya mendapatkan pelajaran bahwa pentingnya public speaking yang baik, kemampuan untuk berkomunikasi data-data teknis dan ilmiah kompleks menjadi suatu yang mudah dicerna dan menyentuh emosi masyarakat awam. Cara menjadikan data akurat, tepat, dan menarik, penggunaan visual grafik yang jelas, analogi yang kuat, adalah kunci untuk mengubah kesadaran menjadi tindakan. Inspirasi ini juga membawa saya dan refleksi lebih dalam, yaitu menghentikan generasi negatif, terutama pada suatu negara seperti Amerika Serikat. Contohnya, perjuangan Al Gore ini adalah tokoh politik Amerika yang membuktikan bahwa di tengah stereotip politik dan korporasi, selalu ada individu hebat yang memperjuangkan demi kebaikan kita bersama. Bahkan, untuk kemaslahatan seluruh dunia, integritas dan keteguhan hati Al Gore mendapatkan skeptisme dan penolakan selama bertahun-tahun adalah teladan sejati. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton oleh berbagai kalangan, terutama pelajar, sebagai bekal untuk di masa depan, akademisi, untuk penguat riset, dan juga aktivis lingkungan, sebagai amunisi moral dan data. Ide-ide pokok yang disampaikan disajikan dengan cara mudah oleh penonton awam, mendapatkan materi edukasi yang sempurna. Harapannya, setelah menonton, kita semua dapat menyebarkan informasi ini dengan cara yang mudah, mengajak orang-orang sekitar kita untuk sadar dan aktif memilih lingkungan. Bumi ini adalah rumah kita. Kita menjaganya adalah investasi terbaik untuk anak cucu kita. Ini adalah janji harus ditepati kepada generasi yang akan datang. Tambahan, film ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari skala individu. Tindakan sederhana yang untuk mengurangi konsumsi daging, menggunakan transportasi umum, minimalkan sampah plastik, ataupun mendukung produk dari perusahaan yang bertanggung jawab pada lingkungan. Semua memiliki efek kumulatif yang signifikan. Jangan pernah meremehkan kekuatan atau satu suara ataupun satu tindakan. Mengubah rumah tangga kita menjadi lebih efisien energi dan menuntut transformasi iklim dari perusahaan dan pemerintah adalah langkah awal untuk menjadi agen perubahan yang efektif. Film ini adalah pemetik kesadaran yang wajib ditonton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.